Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, baik hadirin jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang sudah kita laksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jadi amal soleh yang terbaik, diterima oleh Allah Ta'ala, dilipat gandakan balasannya, dan mudah-mudahan menjadi bekal yang cukup untuk kita bawa pulang menghadap Allah Ta'ala, dan sekaligus dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah lipat curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, yakni adab di rumah. Apakah berada di rumah ketika memasuki rumah atau keluar dari rumah, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan bahwa rumah itu jadikan sebagai surga nanti di akhirat, jangan jadi surga di dunia. Ada ungkapan, wahai sekalian manusia, perbaikilah rumah kalian, hindari surga-surga dunia, yang artinya banyak yang menetapkan bahwa rumahku surgaku itu ternyata surga dunia. Dia nyaman, dia kerasan, dia senang tinggal di rumah, tetapi nyaman dan senangnya melalaikan dia akan kehidupan selanjutnya. Sampai ada ayat, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sampai juga ada ayat, jangan sampai semua itu ahabba ilallah wa rasulihi wa jihadin fisabilillah, lebih dicintai ketimbang cintanya kepada Allah dan Rasul dan berjuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang kemudian masuk dalam beberapa kaidah dimasukkan oleh Syekh Majid Saud Al-Ausan dalam kitab adab ini. Di rumah ada beberapa yang kemudian patut diperhatikan. Yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani hidup itu di tempat tinggal. Jadi rumah itu menjadi tempat tinggal dalam kehidupan ini, sehingga ada beberapa amalan yang bisa dikerjakan di rumah. Jadi ada amalan yang bisa dikerjakan di rumah, berarti rumah bukan hanya untuk tempat tidur,
rumah bukan sekedar untuk tempat tinggal, tapi bagaimana hidup, tinggal dan beraktivitas di rumah itu bernilai sebuah pengabdian, bahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu diantaranya adalah pada saat di rumah ada ibadah-ibadah yang khusus bisa dikerjakan di rumah. Satu, ibadah sholat sunnah. Ibadah sholat sunnah, kalau bisa banyak sholat sunnah yang kita kerjakan di rumah, karena ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi rumah itu menjadi bagian bumi yang kita jadikan pijakan untuk kemudian kita harapkan kesaksiannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, ada ungkapan nawiru buyutakum bi qiraatil Quran, bahwa bacaan Al-Quran itu juga bagaimana menjadi hiasan cahaya. Bacaan Quran itu menjadi cahaya di dalam rumah-rumah kita. Nah, yang baca Quran jangan mesin. Sekarang ini gampang saja, pencet HP-nya, bunyikan Al-Quran. Yang baca Quran, HP-nya. Yang masuk surga, apa terjadinya? Jadi bukan tidak boleh. Mensuasanakan bisa, cuman ini kita ingin bahwa kita ini dinyatakan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Kita ingin dinyatakan bahwa kita yang beramal soleh. Betul, saat mesin kita nyalakan, kita beramalnya itu mendengarkan, betul. Tapi yang namanya Quran bukan sekedar mendengarkan, ada pahala mendengarkan, ada pahala menyimak. Fastami'u lahu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Supaya kita mendapatkan limpahan rahmat, kalau ada Al-Quran dibaca kita dengarkan. Sebagaimana dulu ada pembaca Al-Quran sudah pernah kita bahas. Nah, dalam mensuasanakan rumah dengan Al-Quran, maka kita yang membaca, entah itu mentargetkan beberapa halaman dan lain sebagainya. Termasuk apakah kemudian di dalam rumah itu memiliki ruang khusus? Mungkin iya, kita pilih ruang khusus, tapi andaikan kita tempatkan di tempat yang lain, kita baca Quran di tempat tamu, kita baca Quran di ruang kamar, kita baca Quran, selama di situ tidak menjadi tempat yang dilarang, maka ini baik. Apalagi kemudian suasana bacaan Quran itu kemudian disambung, sambung suarakan di pojok-pojok Quran. Jangan sampai kemudian yang sering kita lihat itu, rumah-rumah itu kadang-kadang dinyalakan gitu, nyanyian yang sampai kayak orang punya gawe begitu, ternyata cuman satu rumah dan soundnya gede-gede. Ternyata kenapa itu tidak disuasanakan? Kadang-kadang kita juga tidak merasa bahwa itu menyakiti tetangga yang belum tentu suka. Walaupun Quran juga belum tentu suka. Tidak semua suka, orang itu suka dengan Al-Quran. Terlalu keras juga belum tentu baik. Tapi kalau disuasanakan di rumah, kemudian kita setting sedemikian rupa, maka itu bagian daripada menjadikan tempat tinggal senyaman mungkin, sehingga ini menjadi rumah yang tadi disebutkan. Jangan hanya mengedepankan yang namanya kenyamanan, tapi unsur-unsur nilai pahala dan ibadah harus terpenuhi. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga, ya bahasanya di rumah itu melakukan ini dan itu, termasuk Nabi SAW qobliyah subuhnya itu di rumah. Kemudian ya karena memang sangat dekat dengan masjid, makanya saja kalau kemungkinan bisa kita jadikan rumah itu sebagai salat sunnah. Makanya ada qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah
ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan ba'diyah Jum'ah. Itu ada beberapa riwayat yang Nabi SAW melakukannya di rumah. Kalau di sini qabliyah subuh nutut 10 menit nutut, habis adzan langsung 2 rakaat qabliyah subuh di rumah. Jangan panjang-panjang, ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Jangan terlalu lama, kemudian bergerak ke masjid. Insya Allah tahiyatul masjid masih nutut. Itu artinya Nabi membiasakan begitu. Jadi ada tempat-tempat khusus yang atau amalan-amalan khusus yang dilakukan di rumah. Itu yang menjadikan rumah bukan sekedar tempat tidur, bukan sekedar tempat tinggal, tapi kemudian dijadikan tempat untuk juga bernilai pahala. Termasuk dalam hal ini kondisi dan posisi rumah jangan sampai kemudian asal. Karena nanti ada ayat bahwa rumah itu menjadi tempat yang terindikasikan kebaikan atau kebahagiaan. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi hamba yang soleh-solehah, rumahnya juga tidak terlihat baik, bersih, lebih kepada kumuh. Apa? Kabut-kabutan. Semrawut. Oh my, semrawut ya. Nek rambut itu acak-acak, kira-kira begitu. Jadi rumah itu bukan berarti kemudian tidak ada barangnya, boleh ada barangnya, tapi diposisikan sedemikian rupa, betul. Pun sampai manten-manten antara kamar sampai sepeda motor, sampai wajan itu dari situ. Kadang-kadang begitu. Terutama saya jenengan kalau boleh koreksi, tempat hajat itu penentunya. Jadi teras boleh biasa, teras boleh biasa, tapi kamar mandi, toilet itu bagaimana kemudian terjaga kebersihannya. Coba kalau kayak saya penjenengan ada tamu, mohon maaf, Bu, Pak, mohon izin mau. Nah terus wating cerentel, wating gantung, wating keleler, itu kan masalah. Ya benar, itu tempat tinggal kita ya, yang kadang-kadang juga ini menjadi sesuatu. Makanya Allah Ta'ala menetapkan kehormatan tertentu bagi rumah, sehingga penjenengan tengok di Al-Baqarah 189 itu, yas'alunaka a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal bir bi an taqtul buyuta min dhuhuriha walakinal birra man ittaqa. Ayat ini ditarik oleh Syekh Auzan terkait dengan rumah itu. Bukanlah kebajikan itu memasuki rumah-rumah dari belakang, akan tetapi kebajikan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu waktu buyut kami abwabiha, maka masuklah ke rumah itu dari pintunya. Artinya memasuki rumah itu menjadi satu amalan. Jangan sampai kemudian rumah tidak ada pintunya satu. Karena rumah tidak ada pintunya. Kalau korden itu zaman Nabi memang begitu. Ada pintunya, cuma tidak ada daunnya. Makanya ketika bertamu, ini pintu, Nabi berdiri di samping kanan, samping kiri, tidak mengakses ke dalam. Kenapa? Karena waktu itu tidak ada pintu, hanya ada tabir-tabir. Rumah kami tidak ada pintu, betul. Jadi mencolot apa? Bahasanya begitu. Jadi pada saat kita memasuki rumah itu tahu mana pintu. Yang kadang-kadang pintu itu ada pintu depan, ada pintu belakang, misalnya begitu. Makanya ini menjadi satu rambu-rambu bahwa mana daerah yang memungkinkan bisa diakses oleh orang, mana yang tidak mungkin. Bahasanya begitu.
Itu artinya ada area privasi, ada area khusus, ada area yang mungkin orang bisa dipersilakan keluar masuk di situ. Makanya ada ruang tidur, ada ruang makan, ada ruang keluarga, ada ruang tamu. Yang kadang-kadang saya menjenah juga bingung, ya karena memang rumahnya tidak luas, yaitu ruang tidur, yaitu ruang makan, yaitu ruang keluarga, yaitu ruang tamu. Tapi kalau memang ruangannya seperti itu, maka waktu yang kemudian dipisahkan, kapan tamu bisa masuk ruang itu, kapan tidak boleh masuk karena sudah masuk dalam area privasi. Bahasanya begitu. Makanya di sini disebutkan bahwa kehormatan tertentu itu terletak pada rumah-rumah yang di situ bisa dimasuki dari pintu-pintunya. Jangan sampai kemudian ternyata ini rumah pintunya tidak jelas lewat mana. Dan insya Allah saya menjenah tidak mungkin terjadi itu. Tapi kadang-kadang ada rumah itu yang yaitu tadi, karena ini di perumahan, dia rumah itu blok belakang dan nyambung blok depan, sehingga mana yang depan mana yang belakang kadang-kadang tidak jelas. Ini kalau lewat buri tiba-tiba kono ngarep, lewat ngarep tiba-tiba itu barang-barang pribadi ada di situ, gitu loh. Maka ini yang kemudian ditetapkan, masuk rumah itu ya kan, ada jalur pintu masuknya. Kemudian ketika memasuki rumah dan nanti keluar rumah pun ada doa khusus. Doa yang paling singkat adalah Bismillah. Baik itu ketika keluar Bismillahi tawakkaltu 'alallah, atau ketika masuk Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna, kemudian baru dia masuk. Atau bahasa singkatnya ya bismillah tawakkaltu 'alallah, kalau keluar, kalau masuk ya bismillah. Ada hubungan kaitannya apa ini? Ada hubungan kaitannya bahwa hidup kita ini memang harus terjaga dari pengaruh-pengaruh setan. Karena setan diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berpengaruh dalam hidup kita. Makanya sampai-sampai ada riwayat yang menyebutkan ketika Ibu Aisyah berdoa, dalam doanya itu minta panjang umur, maka Nabi SAW mengingatkan, wahai Aisyah, engkau memohon sesuatu yang sudah ditetapkan. Alangkah baiknya jika dalam doamu itu kemudian kau perbanyak untuk meminta perlindungan. Meminta perlindungan berarti dilindungi, dijauhkan dari yang buruk ketimbang minta panjang umur. Kalau kita kumpulkan doa Allahumma inni a'udzubika, oh itu banyak itu. Nanti ada pada berdoa, nanti kita ungkap di situ. Mau diingatkan. Jadi doa yang minta perlindungan macam-macam. Inna adza bijana wa adza bil qabr wa fitnatul mahya wa min ilmin la yanfa' min qawlin la yasha' min hamsin la tasma' min zawali nikmatin wa tahawulahu, macam-macam itu. Min anurut ila aqdalil umur, macam-macam. Nanti kita ungkapkan. Jadi itu yang kemudian disyaratkan Nabi SAW, bahwa ketimbang minta sesuatu yang kemudian tidak berubah dan pasti, mending doa itu dimintakan perlindungan supaya dijauhkan dari keburukan. Termasuk ini. Kenapa kita kemudian diperintahkan untuk ketika masuk rumah itu kemudian membaca Bismillah? Ada kaitannya supaya setan tidak ikut masuk. Dan masuknya setan ke dalam rumah kita juga nggak pernah ngerti. Bukan setan masuk rumah itu kemudian jadi genderuwo, bengi-bengi moro blodakan, bengi-bengi moro dengar pelawang ambune wangi. Coba Bapak Ibu masuk kamar mandi, tiba-tiba aroma wangi serembak begitu. Kira-kira terus wudhu atau balik nang kamar? Terus wudhu atau balik nang kamar? Sendirian begitu. Balik kamar padahal belum suci, wudhu apa tayamum? Jadi sholat malam apa enggak? Benar itu.
Bener. Jadi kadang-kadang ya ndak bau wangi, diam-diam itu tembok karo dok. Ayo tonggo iku mosok jam 12 bengi. Paku-paku. Beje-beje dilakono, bangun apa, Pak? Mboten ngono. Kok bengi? Niku mboten usah diceritakno. Kok tanggane malah wedi. Ya sudah. Makanya kadang-kadang ada hal yang kita tidak bisa ikut membuktikan, tapi kita benarkan, itu kita yakini itu sebagai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan ini, Nabi ketika memakamkan jenazah naik kendaraan tapi tidak dinaiki itu, bawa kendaraan tapi tidak dinaiki. Sama dengan ketika Jumat itu, ya saya jelaskan tidak pernah tahu. Cuman isyaratnya kita benarkan, kita jaga. Siapa saja yang masuk berjumat, kemudian khotib sudah naik mimbar, maka malaikat yang pegang daftar hadir, kemudian sudah berarti orang yang setelah naik mimbar ini khotib baru datang, tidak diabsen. Itu kan bahasa kita. Tidak pernah, bisa malaikat itu kan tahu kayak, tidak pernah kayak. Sama dengan tadi, wahai Nabi, engkau bawa kendaraan, kenapa tidak kau naiki saat mengantarkan jenazah itu? Jawaban Nabi apa? Aku malu dengan malaikat aja jalan. Nek jenazah ditangani memakamkan jenazah, bawa sepeda motor dituntun. Jawabannya apa? Kebos. Didelok ya motor kebos. Coba, jawabannya seperti Nabi, gak bisa. Saya malu dengan malaikat. Kok kayak orang malaikat? Gak bisa. Kita hanya membenarkan Nabi bersabda begitu. Kita tidak pernah tahu malaikat seperti apa. Andai kan malaikat pernah menghampiri kita, kita pun tidak ngerasa kalau itu malaikat. Wong para sahabat aja gak ngerti itu malaikat Jibril. Hadis tentang Islam, iman, ihsan itu tidak ngerti. Hai Umar, siapa kau mau tahu siapa itu? Tidak tahu Nabi. Dikejar, tidak ada Nabi. Langsung Nabi atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Itu tadi malaikat Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama. Para sahabat tidak ngerti. Termasuk yang kisah Bani Israil itu, yang si kusta, si buta, si botak itu tidak ngerti kalau yang datang yang bisa menyembuhkan, yang ngasih modal bekal itu malaikat. Tidak ngerti. Maka inilah yang kemudian bahasanya pada saat kita memasuki rumah, basmalah itu disampaikan oleh Nabi SAW supaya mereka para setan itu tidak ikut tinggal menginap di rumah itu. Andai kan ada jin tinggal di situ, bukan urusan kita. Jin diizinkan oleh Allah Ta'ala bertempat tinggal di mana saja. Bertempat di mana saja, termasuk di rumah kita, tidak masalah. Asal bahasa kita, urusan mereka dengan urusan kita berbeda. Jangan sampai kemudian kita punya keyakinan, punya anggapan, punya persepsi yang kemudian berhubungan dengan mereka, kena ayat kita. Wa naukana rijalun minal insi yauduna birijali minal jinni wazaduhum rohako. Siapa saja yang kemudian manusia berinteraksi, apalagi kemudian saling meminta tolong dengan bangsa jin, maka bangsa jin akan menjadikan sesat. Ya kadang-kadang ya bangun rumah itu ya standarnya bangunan, jangan kemudian oh ini nanti pakunya harus paku bumi gitu kan. Bahasanya begitu. Nanti masuk pertama itu harus bukanya dengan ya, kunci gitu, bener itu. Kadang-kadang yang aneh-aneh, ya aneh-aneh. Nah termasuk Bismillah tawakkaltu ala Allah haula wala quwwata illa billah itu ketika keluar dari rumah, kenapa juga diucapkan? Karena Nabi SAW juga bersabda, siapa yang keluar rumahnya berdoa itu, mengucapkan doa itu, maka dia akan dilindungi, dijaga dan diselamatkan oleh Allah. Sehingga setan pun bergumam dengan teman-temannya, percuma kau sesatkan orang itu sudah dijaga, dilindungi, diselamatkan oleh Allah. Bukan berarti dijaga, dilindungi dan diselamatkan oleh Allah tidak ada musibah. Artinya nek wis donga niku mboten mungkin tiba. Mbak mungkin bisa jadi malah donga malah aku ingin hari sepedaan tiba gara-gara donga. Biasa gak tuang donga ya gak tiba, malah coba
hari ini nek metu maca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah lah malah. Nah, itu yang orang kadang-kadang sering otak-atik maduk menggantungi menghubungkan satu dengan yang lain bahwa jatuhnya dia itu karena ini karena enggak. Ya kan? Kadang-kadang yang hati-hati itu malah jatuh. Bukan berarti kemudian mari ngono ndak bisa hati-hati. Yang ugal-ugalan malah selamat. Yang hati-hati yang ndak banter malah kesenggol tiba masuk got. Bahasanya begitu. Apakah harus kebut-kebutan? Enggak begitu. Enggak begitu. Maka inilah yang kemudian ada kaitannya doa itu dengan keberadaan setan, karena ya balik lagi innahu aduwwun mubin wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin, bahwa kita ini ditetapkan hidup itu ada musuhnya. Karena ada musuhnya maka kita tidak bisa menghadapi melawan sendirian kecuali dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma liyusallim ala ahli. Baru jadi antara doa dan salam itu lebih dulu. Antara doa dengan salam itu lebih dulu doa. Kalau kapan hari kemudian bertamu itu kan notok dulu baru notok dulu apa salam dulu? La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu. Notok dulu baru salam, minta izin dulu. Atau bahasanya antara minta izin dan ini tidak ada mana yang didulukan sebenarnya. Ada yang tok 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 assalamualaikum, ada yang nek bareng ya dong. Tidak ketemu toh. Assalamualaikum tok 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 tok. Cuman lafadznya itu kan ketika habis salam akan dulu boleh saya masuk. Nah, misalnya gitu. Assalamualaikum kula nuwun. Nah begitu. Bahasanya begitu. Kula nuwun sama notok itu kan hampir sama. Kalau ini pakai alat. Nah, cuman ketika kita yang kemudian memasuki rumah itu antara salam dengan doa maka didulukan salamnya. Dan kemarin sudah disebut bahwa salam ketika ada orangnya dengan tidak ada orangnya itu berbeda. Kalau ada orangnya assalamualaikum, kalau tidak ada orangnya assalamu alaina. Jadi kalau saya dengan baru masuk rumah bersama-sama kita yang pegang kunci, di dalam tidak ada rumah jangan assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu setelah bismillah tadi itu. Bismillah baru assalamualaikum atau assalamu alaina. Itu. Makanya salam kalau assalamualaikum itu kan butuh jawaban. Assalamualaikum. Kalau ngomongin gitu loh. Kira-kira sih double pun apa Melayu. Tapi pernah nggak tuh gitu? Salam dijawab benar. Ada yang benar? Enggak kan? Jadi ya bahasanya kita ini ada sebagian itu yang tidak percaya dengan jin. Katanya itu hanya apa? Ilusi. Lah terus ayatnya itu wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun minal jinnati wan nas wala qadarna lil janna maka hiro minal jinni wal. Ayatnya itu ada. Kalau tidak percaya gimana? Kalau memang itu ilusi, lah ilusi kok yo beda dengan yang dipikirkan. Kalau ilusi itu kan karena mikir, gitu, mikiri sapi, kambing sampai ngimpi itu berkambing. Itu kan ya wajar karena mikiri kambing, mikiri sapi, ya. Habis lihat film ulo, malu mimpi dicokot. Film ulo ulo apa itu? Nah itu kan. Makanya kadang-kadang saya jadi habis nonton yang aneh-aneh itu jangan langsung tidur. Gunakan baca Quran dulu, sholat dulu, baru kemudian ben hilang itu. Kadang-kadang orang, saya pikir paling tadi lama pak, lama pak. Kadang-kadang begitu. Makanya tidur pun harus sebagaimana yang pernah kita bahas. Jangan
tapi bagaimana kita bersiap berhajat. Jadi hubungannya di situ. Termasuk pada saat kita sedang di rumah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan jangan termakan dengan kebiasaan umumnya orang. Apa? Hari ini kita ditambahkan dengan budaya yatatawaluna fil bunyan. Jadi hari ini itu hampir ayat akhir zaman itu banyak orang bermegah-megahan dalam bangunan. Bermegah-megahan. Jadi kadang bangun rumah itu hanya mengikuti tren. Iya. Bukan hanya tren, tapi berlomba-lomba dalam bangunan. Itu bukan ngetren. Apa gaya-gayanya namanya? Sugi-sugian. Sugi-sugian. Wis gak apa-apa, nek murid beketekan sing penting ngarepe ketok omahe wong. Mana-mana begitu. Nah, tidak dilihat bagaimana rumah itu dikondisikan untuk tempat tinggal, tapi untuk pamer. Tapi ya jangan pula kemudian rumah itu kemudian tidak tertata awut-awutan juga kan gitu. Jadi itu yang kemudian diingatkan oleh Nabi, jangan masuk dalam apa? Umumnya orang itu ya dia tetap waluna fil bunyan, bermegah-megahan dalam bangunan. Apalagi dengan tren hari ini rumah itu serba kaca misalnya. Ya boleh-boleh saja, cuma jangan nama bahasa sini jor-joran itu namanya. Tonggone ganti tager, kene melok ganti pager. Tonggone ganti lawang, kene melok ganti lawang. Tonggone ganti apa? Kok mesti prono iki. Beda bahasanya. Tak temeni jenengan repot. Bahasanya gitu. Jadi kadang-kadang pager ireng kalau ireng. Jadi ini apa tren ini? Pager ireng. Stainless ya, stainless. Mana-mana itu. Yang ada bunder-bundere, batik apa? Wah, sahabat. Kadang-kadang begitu gitu loh, begitu. Ya memang manusia memiliki sifat meniru, tapi kan oleh Nabi awas tidak begitu. Termasuk menciptakan suasana kebahagiaan. Sahabatul muslim kata Nabi SAW, termasuk kebahagiaan seorang muslim itu adalah al-maskanul wasi'. Jadi salah satu indikator kebahagiaan orang Islam, hamba Allah itu adalah rumahnya itu luas. Rumahnya luas itu tidak harus luas areanya, terlihat itu tertata. Walaupun sekarang kan ada yang sempit, ukuran pit tadi 2,5 meter. Tapi nek nontonnya apik kok tak kayak apa? 2,5 meter kan? Ini siapa? Boten ini. Ya, 2,5 meter. Ternyata dindingnya dikai kocok, jadi masuk itu sawangane. Ya memang namanya ilmunya begitu. 2,5 meter mungsu 10. Wah, ternyata ono kolam renang ya. Itu sampai akhirnya lantai 3. Ya ada saja begitu. Nah itu yang kemudian oleh Nabi SAW masuk indikator kebahagiaan itu adalah rumah yang luas. Tidak hanya rumah yang luas, tapi wal jarus sholih, tetangga itu yang baik, wal markabul hani, tunggangan yang enak. Nah ini kadang-kadang saya dengan duit tumpahan pun digawain tok, yo diramut masih tumpahan itu ya, digawe ngaji di starter ping 10 sampai kram. Ini ku tandanya gak tahu di servis. Ayo kadang-kadang muni ya Allah, iki masuk gawe ngaji bendina yo coba ngoten. Itu mau didandani ngono kenal putih sing bocor yo dilas mendidi kan ngoten. Masih gak diganti. Sing jenenge ranting kadang kretek. Lah iya apa sih jamaah ngaji yo ranting dikretek-kretek.
baru pedot, mantan-mantan baru didandani. Jadi ternyata indikator kebahagiaan itu di samping tetangga yang baik. Nah, tetangga yang baik itu kadang-kadang juga kita harus memulai. Kita tidak bisa menuntut orang lain kalau kita tidak memulai. Dalam urusan saling memberi hadiah saja kadang-kadang perlu kita yang mulai. Ya, kita yang mulai. Meskipun kadang-kadang kita tidak untung, bahasanya tidak untung. Di lingkungan kita tidak biasa orang saling memberi, ya tidak apa-apa. Kita mulai. Pergi kemana, ya paribasane bawa timun, ya timun lah murah toh, timun sak kresek kira di Dumino telu-telu mulai berbagi timun. Wah, niku timunnya dicopot langsung apa bendoyo, bendoyo nih lah. Timun kayak bendoyo lah sakit apa? Sakit toh, masih gak kerayu timun bendoyo, gitu. Utawa diacar, utawa diterancam, utawa di nama ya? Omat luru aja, ya tidak apa-apa. Tahabu. Itu sih dari Nabi apa? Saling kamu beri hadiah, orang saling mencintai. Saya saling omboiku galak, gitu, mencucuan, mencocokan, barang dikai timun, guyu. Gara-gara timun balik, guyu, misalnya itu kadang-kadang perlu. Dan itu menciptakan suasana bertetangga yang baik. Kadang-kadang kita perlu memulai. Kita gampang memaafkan. Apalagi bertetangga itu. Sudah pernah dibahas ya? Ada bertetangga. Sudah ya? Ya. Jadi siapa yang paling dekat tetangganya? Ya, yang paling dekat pintu rumahnya. Termasuk tadi itu. Jadi rumah yang lega atau yang luas suasananya itu menjadi indikator kebahagiaan. Makanya diperintahkan oleh Nabi SAW supaya kita memenuhi indikator ini, supaya hidup kita bahagia, terlebih di dunia, gitu kan? Hanya di dunia saja itu menciptakan rumah itu yang baik. Dan kadang-kadang yang suka tanam-tanam ya tidak ada larangan, tapi jangan tanaman ditanam di rumah kemudian akhirnya tidak dirawat, akhirnya rusak. Kelbonan ulo sing dirambati ulo tamu. Waduh. Misalnya begitu. Nah, itu jangan sampai. Kemudian nah ini Ibu Aisyah menyatakan ternyata para bapak-bapak pun itu jangan acuh terhadap pekerjaan rumah. Nah, ini. Awas. Kemarin ada pertanyaan. Oh, ternyata laki-laki itu yang baik itu adalah yang mengerjakan pekerjaan rumah. Bukan. Nanti orang yang lanang itu ya umbah-umbah, orang yang setrika, orang yang masak. Orang-orang. Enak gue. Kepel. Terus yang jalan apa? Itu katanya meratukan istrinya. Oh, tidak begitu ini. Ibu Aisyah menyatakan bagaimana Rasul pada saat di rumah, maka yasna'un nabiyyu fi ahli qalat kana yakunu fi mihnati ahli. Apa yang dilakukan oleh Nabi pada saat di rumah wahai Ibu Aisyah? Maka Ibu Aisyah menjawab, beliau melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh keluarga beliau. Yang ditanya siapa? Ibu Aisyah. Itu artinya itu pekerjaan wanita, tapi Nabi membantu melakukan memang pada saat wa idza qadaratis shalah kharaja, pada saat beliau menjumpai waktu sholat tiba maka beliau keluar untuk sholat. Bahkan Ibu Aisyah menceritakan juga ana basyarat minal basyari, beliau itu layaknya seorang manusia biasa yang zilu saubahu, mencuci pakaian. Benar ya, wa yahlubu satahu, dan beliau memerah susu. Beliau punya ternak, kemudian merah susu, mencuci pakaian. Cocok nih bagi ibu. Pak mari ngono sampean kudu kok Nabi lho, Pak. Ubah-ubah ya, bapak dhewe ya. Terus si bapak ya to. Ya wis nek ngono sampean kudu kaya Aisyah. Kira-kira. Tidak begitu. Artinya apa? Nabi membantu pekerjaannya. Rasanya begitu. Makanya kadang-kadang saya kamu
Kalau jangan ada gampang mikir Nabi itu di usia 40 setelah menjadi Nabi, urusannya itu hampir urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dan akhirat. Saya jenengan setelah umur 40 ngurusi akhirat. Iya kan? Makanya kadang-kadang inilah yang kemudian kita kejar kekurangannya dan kita akui ketidaksempurnaannya. Benar, kita ini tidak sesempurna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mudah-mudahan yang kita kerjakan benar-benar diakui sebagai amalan yang merujuk kepada perintah beliau. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan yang bisa dikerjakan oleh orang laki-laki. Tapi kadang-kadang enten masak niku sing enak niku malah bojone, malah sing laki-laki. Gitu Bu. Tiba-tiba bojone ora iso, sing SD gak iso masak. Akhirnya bos Bu, timbangane aku gak selera masakan sampean nek gak kakek uyah yo kakek gula. Mosok gak yo. Napa? Jangan asem kakek gula koyo ronde. Gitu. Kadang-kadang kan begitu. Menjadikan memperistri seseorang kan tidak dicek masakannya, tuh Pak. Iya, bacanya begitu. Tiba-tiba mari dirapi lah, kok kan sok masak. Kok ndak kopi ngono yo, antara kopi ambek gulone akeh. Akeh kopine yo, itu enak. Kalau akeh kopine berarti kopi bener. Akeh gulone. Bahasanya begitu, tapi tidak ada masalah. Nah, jadi sekali lagi pekerjaan rumah itu dilakukan memang benar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin. Jadi saya jenengan bekerja di rumah sendiri itu bukan aib, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya jenengan nyapu-nyapu, resi-resi rumah itu udah aib. Meskipun suatu saat, mohon maaf, itu di tempat tertentu, di rumah tertentu kita bisa alihkan kepada asisten rumah tangga, tidak apa-apa. Di asisten tidak apa-apa. Tapi suatu saat saya jenengan resi rumah sendiri itu bukan aib. Itu artinya jangan merasa kalau saya jenengan bersih-bersih rumah sendiri itu adalah hina. Jangan. Buktinya Nabi saja begitu, termasuk nanti apa bahasanya jangan sampai seorang laki-laki itu tidak nyanda anak iblis. Itu yang hari ini sedang dimunculkan. Banyak anak-anak yang fatherless sekarang. Kekurangan perhatian dari ayah karena ayahnya jauh di sana sibuk, ya kan? Kemudian berdalih seperti Nabi Ibrahim katanya, saya ini jadi ayah seperti Nabi Ibrahim, mari tak tinggal geletak terus kata di Sabangi. Loh, Nabi Ibrahim itu masih ditinggal kan ya jauh di mana? Dekat di hati. Jauh di mana? Dekat di doa. Itu terasihan ini. Jadi doanya itu kadang-kadang saya penjelasan doanya yo gak mandi, yo gak tahu diparani, gitu. Cilik yo gak tahu digendongi, ngoten nek tuwek jaluk gendong. Betul. Ketika kita sepuh jaluk dirawat sampai anak. Kadang-kadang kita begitu. Kita sudah sepuh, anak-anak gak mau rawat karena mereka saat kecil kita tidak pernah bersama mereka, tidak bersama mereka. Maka ini yang kemudian kita siapkan bahwa anak-anak yang sudah menikah itu harus siap jadi orang tua. Mereka itu orang tuanya bukan yangkum yangtinya, gitu. Yang hari ini para yangkum para yangti ngopeni, gitu. Yangkum yangti ngopeni, iya. Di kapan ngomong putune gak iso meneng melayu nih kayak ngoten. Yangkum ayo kejar aku kok, ayo kok kejar ya, dikejar ya. Bagai aneh ya. Di kongen Melayu, ayo kok naik turun tangga apa ya, dengkule. Jadi yangkum yang tidak diciptakan untuk ngomong. Kalau satu pekan sekali itu bukan ngomong namanya, itu bukan ngomong lah. Itu yang kemudian pekerjaan laki-laki itu tidak hanya mencari nafkah, tapi ada ruang satu melakukan pekerjaan di rumah itu tidak hina. Berinteraksi ngerawat anak yang itu sebenarnya kewajiban istri itu juga tidak. Insya Allah Bapak Ibu sampai di sini ada masih beberapa poin, termasuk nanti ada dibahas bagaimana
sikap kita terhadap rumah ketika malam hari, ketika tidur, dan ketika ditinggal itu seperti apa. Itu ada semuanya dalam adab Islami. Begitu kira-kira. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.